Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk minggu yang lalu, Bu Ratna masih menjelaskan bab 1. Dan untuk pertemuan hari ini, Bu Ratna juga masih akan menjelaskan bab 1. Untuk minggu yang lalu, Bu Ratna menjelaskan hanya sampai dengan perumusan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk minggu ini, Bu Ratna akan menjelaskan ke penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita lihat PowerPoint-nya. Nah, ini. Di sini ada proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada PowerPoint ini, di sini ada 4 bagan. Nah, bagaimana cara kita menjelaskan atau bagaimana cara kita membaca bagan ini? Di sini Bu Ratna akan menjelaskan. Yang pertama, proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara diawali dari dibubarkannya BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Organisasi itu dibubarkan karena dianggap tugasnya sudah selesai dan digantikan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 7 Agustus 1945. Proses selanjutnya yaitu PPKI sendiri diketuai oleh Insinyur Soekarno, diwakili oleh Muhammad Hatta dan beranggotakan 21 anggota. Nah, selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada Sekutu. Momen itulah yang digunakan bangsa kita untuk menyegerakan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Sekutu atau tanpa campur tangan Jepang maupun Belanda. Selanjutnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia. Dan negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan negara kita yaitu ialah Mesir. Nah, yang kedua, pada keesokan harinya, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, menggelar sidang. Hasil sidangnya yang pertama ialah menetapkan UUD 1945, memilih atau menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang ketiga yaitu membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, PowerPoint selanjutnya yaitu yang kedua, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Ada 5 kedudukan. Yang pertama, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Bagaimana maksudnya? Jadi Pancasila di sini digunakan sebagai tonggak hukum atau acuan hukum di Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan dari UUD NRI tahun 1945. Apa maksudnya di sini? Ialah UUD NRI di sini bersifat sakral atau dia merupakan cikal bakal terbentuknya NKRI. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis. Dan yang keempat, mengandung norma yang mengharuskan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Norma itu apa? Norma itu adalah sebuah aturan dalam masyarakat atau dalam negara. Dan yang terakhir, sumber semangat bagi penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintahan. Itu semuanya ialah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Slide selanjutnya yaitu dasar hukum Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama yaitu pembukaan UUD NRI tahun 1945, Dekret Presiden 5 Juli 1959, ketetapan MPRS, Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968, dan yang terakhir yaitu ketetapan MPR sampai dengan tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Nah, selanjutnya di sini ada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai ini diambil dari
beberapa sila di Indonesia, yaitu Pancasila. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagaimana pelaksanaan nilai-nilai Pancasila tersebut? Seringkali pelaksanaan nilai-nilai Pancasila tersendiri kita lakukan pada setiap harinya kita. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kita di Indonesia kita berhak untuk memeluk agama masing-masing. Kita punya kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, bagaimana cara pengamalannya? Yang pertama yaitu kita menghargai atau kita bertoleransi kepada agama atau kepada agama yang beda dari kita. Contohnya di sekolah mungkin ada teman kalian yang beda agama dengan kalian harus menghargainya, kalian harus mempersilahkan, oh saya ingin beribadah, saya harus mempersilahkan, seperti itu. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini pengaplikasiannya atau pelaksanaannya yaitu apa? Kita harus punya rasa simpati dan empati. Kita harus peduli dengan sesama. Kita harus peduli dengan semua orang tanpa membedakan suku, ras maupun budaya. Nah, yang nilai ketiga, nilai persatuan Indonesia. Di sini ialah kita NKRI, kita harus memegang teguh rasa persatuan dan kesatuan. Dan yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya di sini ada meneladan semangat para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara. Apa saja? Yang pertama ada sifat patriotis, nasionalis, komitmen, pantang menyerah, dan tanggung jawab. Nah, itu tadi penjelasan Bu Ratna untuk bab 1 mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Silakan dipelajari dan dipahami. Selanjutnya penjelasan ini bisa kalian tambahkan lagi pada buku paket yang sudah diberikan. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. Semoga kalian bisa paham dengan apa yang saya jelaskan. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Sekian dari Bu Ratna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.